ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pertikaian antara Belanda versus Indonesia justru semakin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai daerah jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Tidak hanya itu, Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat Papua hingga 1962, dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar seperti berada di pelupuk mata. Ketegangan yang menjalar baik di kalangan politisi maupun militer akhirnya mengerucut berupa suatu keputusan dan sekaligus merupakan tekad bulat bangsa Indonesia bahwa permasalahan Irian Barat harus diselesaikan dengan cara perang. Misi tempur berupa infiltrasi pasukan untuk membebaskan Irian Barat dilakukan baik dari via darat, laut maupun udara. Selain itu, didorong oleh fakta di lapangan bahwa hasil dari kegiatan infiltrasi militer telah berdampak di bidang politik, maka pegangan tentang waktu dedai untuk merebut Irian Barat melalui strategi tempur yang telah disusun. Bahkan dalam waktu terbatas dan mengandalkan semua kekuatan militer yang dimiliki Indonesia, rencana operasi serbuan ke Irian Barat harus segera dimulai. Lalu dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Maijen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer dalam skala besar dengan sandi Operasi Jaya Wijaya. Pada hari H, tugas tempur dipercayakan kepada pasukan para komando baik dari TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Udara sebanyak 1 brigade. Pasukan para komando yang tergabung ke dalam satuan tugas Seno yang dipimpin Kolonel Infantri Mungpara Hadi Mulia akan diterjunkan di Biak. Pada hari H+2 akan dilaksanakan pendaratan pasukan amfibi secara besar-besaran oleh pasukan pendarat 45 Pasrat 45 yang tergabung dalam Satgas Wibisono. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska, Komando Pasukan Katak, yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh dan yang lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Satuan Kapal Penyapu Ranjau. Pasukan-pasukan yang menyusul mendarat dalam Operasi Jaya Wijaya yang berintikan naval, kampingan, dan total war itu adalah para pasukan KKO marinir. Demi membackup Operasi Jaya Wijaya yang didominasi oleh operasi amfibi beresiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Pada 2 Agustus, seluruh kekuatan Komando Mandala telah siap berkumpul di daerah Kumpul, di Pelek, Banggai, Sulawesi Tenggara. Tanggal 5 Agustus, Panglima Mandala Maijen TNI Soeharto tiba di Deka 1
dan tentu saja memicu semangat para pasukan yang siap tempur dan gagah berani. Saat itu, kebetulan setiap personil Kopaska hanya mendapat pembagian dalam jumlah terbatas. Mereka sudah membayangkan misi peledakan bawah air akan mengalami kesulitan akibat kekurangan senjata. Pada awal Agustus 1962, pasukan Kopaska sudah tiba di Teluk Peleng, Maluku, dan bersama pasukan lainnya sudah siap melaksanakan operasi tempur habis-habisan melawan pasukan Belanda. Misi tempur mereka bahkan bersifat on-way atau siap gugur dalam pertempuran demi bangsa dan negara. Apalagi salah satu tugas mereka adalah meredakan kapal-kapal Belanda menggunakan torpedo yang dikendalikan manusia dan merupakan misi beresiko sangat tinggi. Tapi pasukan Belanda akhirnya merasa gentar dengan persiapan tempur APRI yang begitu lengkap. APRI juga mengerahkan pesawat pembom nuklir Tu-16 buatan Rusia. Akhirnya Belanda lebih memilih langkah diplomasi dan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia melalui PBB pada tanggal 15 Agustus 1962. Semua pasukan APRI kemudian ditarik ke Jakarta, termasuk pasukan Kopaska yang kemudian kembali ke pangkalan. Kopaska terus berlatih dan berlatih demi kesiapan menjalankan misi tempur rahasia di mana saja.